Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Saya mohon maaf tidak bisa sering-sering buat video karena banyak hal yang harus saya lakukan. Dan baru kali ini saya kembali membuat sebuah video untuk menanggapi dari kiriman cuplikan tentang sang debater Rudy Yohanes yang berdebat dengan seorang muslim. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan bahwa setiap permintaan pokok doa, pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp 081258769200 akan kami terus doakan. Terima kasih untuk para sahabat yang telah mendukung, dan kiranya pelayanan pemberitaan Injil kebenaran Yesus Kristus terus disuarakan. Saya berdoa kiranya kita semua tetap sehat selalu dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita semua. Sahabatku yang terkasih, sebelumnya saya akan menanggapi video ini. Kita dengarkan dulu apa katanya. Maka kalau mati, itu kan karena ada dosa. Nah, Henok dan Elia, dia tidak mati. Karena mereka memang tidak ada dosa. Itu ada balik. Maka kalau mati, itu kan karena ada dosa. Nah, Henok dan Elia, dia tidak mati. Karena mereka memang tidak ada dosa. Itu ada baliknya. Ya, sahabatku yang terkasih, Anda lihat di situ pernyataan ini, Rudy Yohanes ini ya, yang mengatakan bahwa Elia, Henok itu tidak ada dosa. Makanya dia tidak mati. Jadi dia langsung terangkat ke sorga. Karena dia tidak ada dosa, katanya, tidak mengalami kematian. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya pernah debat dengan Rudy Yohanes ini ya. Sebenarnya konsep mengenai keselamatan, cara masuk surga dia sendiri tidak tahu. Saya mau katakan demikian. Ya. Konsep masuk surga orang perjanjian lama sampai orang perjanjian baru dia tidak tahu. Yudas saja dia bilang masuk surga, memang sudah Tuhan tetapkan, sudah Tuhan kasih tempat duduknya gitu. Padahal ya, Alkitab itu harus konsisten penafsirannya itu, dan ayat yang satu tidak mungkin bertentangan dengan ayat yang lain dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21. Jadi konsisten, tidak pernah salah. Nah, kalau kita melihat doktrin keselamatan yang benar itu seperti ini, saya mau jelaskan kepada kita semua ya. Jalan lurus ke sorga. Di dalam kitab Amsal dikatakan ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini peringatan agar setiap orang mencari jalan ya yang benar. Jangan sampai nanti sampai ujung, sampai mendekat kematian baru sadar. Akhirnya dia tahu, oh saya ini maut, tidak bisa lagi kembali ke jalan yang benar. Kasihan. Nah, sehingga Yesus menegaskan, katanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana orang zaman perjanjian lama sebelum Yesus lahir? Bagaimana mereka percaya Yesus? Yesus belum ada. Yesus belum ada. Tapi Yesus berkata bahwa akulah jalan. Tidak ada seorang pun. Berarti dari Adam manusia pertama sampai nanti manusia terakhir, tidak ada yang masuk surga tanpa melalui Yesus Kristus. Sampai di dalam Alkitab juga, di dalam Kisah Para Rasul itu kan ada ditulis di sini bahwa katanya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain manusia dapat diselamatkan kan? Ya. Hanya di dalam Yesus Kristus, di dalam Dia Yesus Kristus. Jadi seorang yang kasih di dalam Tuhan, berarti Yesus Kristus menjadi patokannya. Tidak ada manusia pun, baik Henok, Elia, siapapun harus bertobat percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Saya jelaskan di sini ya. Sebentar. Nah, kalau kita lihat konsep keselamatan yang benar ini, Anda lihat, perhatikan bagan ini ya. Anda perhatikan bagan ini baik-baik. Ya, perhatikan bagan ini baik-baik. Rahasia kepastian masuk surga. Oke. Nah, dari kisah penciptaan sampai kejatuhan manusia, ya, ini memang pada masa itu adalah di Taman Eden. Tetapi sejak kejatuhan manusia, Allah menjanjikan akan mengirim Mesias, juru selamat, Tuhan Yesus, yang akan datang menebus dosa semua manusia.
Ya, Anda perhatikan, sejak kejatuhan manusia, Allah menjanjikan akan mengirim Mesias, juru selamat yang akan datang mati di kayu salib menebus dosa manusia. Buktinya apa? Kita akan lihat. Buktinya adalah ketika Adam jatuh ke dalam dosa, kemudian kita lihat peristiwa Kain dan Habel. Kain mempersembahkan sayur-sayuran, Habel mempersembahkan domba. Persembahannya Habel yang diterima. Mengapa? Karena Habel percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang akan datang menebus dosa manusia. Sedangkan Kain tidak percaya, dia mempersembahkan sayuran. Nah, kemudian kita lihat lagi, ya, sepanjang sejarah perjanjian lama, mulai dari Nuh keluar dari Batra juga ambil domba kurban, mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Kemudian lihat Abraham juga yang diperintahkan mempersembahkan Ishak, akhirnya tidak jadi dan ada domba. Sampai akhirnya Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa manusia. Jadi konsep keselamatan dalam perjanjian lama itu adalah lakukan ibadah simbolisnya, ambil seekor domba, sembelih itu domba sambil mengaku dosa. Saya berdosa, dombanya jadi korban. Domba ini simbol dari siapa? Domba ini adalah simbol dari Yesus Kristus, Mesias yang akan datang menebus dosa manusia. Nah, peristiwa ini, penyembelihan domba kurban ini terus dilakukan sampai tampilnya Yesus Kristus, anak domba Allah di sesungguhnya. Maka tidak perlu lagi repot-repot cari domba korban. Mengapa? Karena domba sesungguhnya Yesus Kristus sudah datang. Kalau dulu dalam perjanjian lama Yesus Kristus belum datang. Jadi mereka orang perjanjian lama, baik Henok, Elia, apapun, semua manusia itu berdosa. Tidak ada yang benar, semua manusia berdosa di dunia ini. Tuhan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia punya natural hati nurani terkotor, jatuh di dalam dosa dan tidak bisa datang kepada Allah. Jadi semua manusia yang berdosa itu harus mengaku dirinya orang berdosa dan minta ampun, percaya kepada Mesias yang akan datang menebus dosa manusia. Maka zaman perjanjian lama, Habel percaya, Abraham percaya, kemudian Nuh percaya. Semuanya sistem ibadah sampai di bait Allah dipersembahkan domba kurban oleh imam untuk sebuah pengakuan dosa. Sampai bangsa Israel mau keluar dari Mesir, Allah memerintahkan untuk ambil domba dan disembelih, darahnya dioles ke ambang pintu kiri dan kanan atas. Ketika malaikat maut lewat, maka akan bebas. Maksudnya apa? Ini adalah simbol, tipologi bahwa Yesus Kristus akan datang menebus dosa manusia. Jadi orang perjanjian lama percaya kepada Mesias Yesus Kristus yang akan datang menebus dosanya. Nah, sekarang kita orang perjanjian baru percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita. Jadi percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menebus kita, yang telah mati di kayu salib, dihukumkan bagi dosa manusia. Perbedaannya hanya waktu. Di perjanjian lama Yesus Kristus yang akan datang, dalam perjanjian baru percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang. Maka konsisten dengan ayat yang mengatakan, akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat diselamatkan, hanya dalam nama Yesus Kristus. Konsisten. Nah, kalau kita lihat di sini, ya saya akan lihatkan show kan begini. Nah, akibat hubungan manusia yang dilahirkan dari keturunan Adam, dia menjadi orang berdosa. Semua manusia keturunan Adam tidak ada yang tidak berbuat dosa. Anak kecil tidak usah diajar, dia tahu untuk berbuat dosa. Oke? Kemudian Yesus Kristus mati di kayu salib, dihukumkan bagi dosa semua manusia. Yohanes 1 ayat 2, Yohanes 2 ayat 2, dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja tetapi dosa seluruh dunia. Ya, Yesus Kristus mengasihi semua dosa semua
umat manusia dan dia menebus dosa semua manusia. Nah, maka itu bayi orang yang cacat mental lahir kemudian mati pasti masuk surga karena mereka tidak bisa bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Mereka dilahirkan memang seperti itu. Tidak peduli orang tuanya agama apapun. Oke? Anda perhatikan di situ. Jadi Yesus Kristus mengasihi dosa semua manusia orang berdosa. Nah, tetapi jika seorang bayi, anak lahir, kemudian tumbuh dewasa setelah akil balik, dia dituntut bertanggung jawab untuk mengaku bertobat, percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, kalau dia tidak bertobat, tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia tanggung dosanya sendiri. Dia akan dihukum atas dosanya sendiri. Nah, kalau yang percaya kepada Yesus Kristus setelah akhir balik, dia bertobat, dia percaya kepada Yesus Kristus, dia menjalin sebuah hubungan dengan Yesus Kristus, ya. Maka dia dibenarkan dengan hati orang, ya. Dengan mulut orang mengaku dan hati orang percaya dibenarkan, diselamatkan, ya. Seorang yang kasih di dalam Tuhan. Jadi masuk surga itu adalah anugerah, sesuatu yang sederhana. Artinya hanya mengaku Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya percaya bahwa Engkau telah mati di kayu salib menebus semua dosa saya. Dosa saya yang dulu sekarang akan datang semuanya Tuhan saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Saya ingin ikut Engkau, saya ingin setia. Lalu ada yang bertanya, bagaimana Pak John setelah saya bertobat percaya Kristus berdosa lagi? Semua dosa yang Engkau telah lakukan dimasuk hitungan Yesus Kristus yang telah dihukumkan mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa lagi yang bisa menyebabkan kita mengalami maut. Nah, jadi Elia, Henok, apa semuanya, dia tidak mengalami, sebab upah dosa ialah maut, binasa, tidak binasa, dihukum. Kalau kita bilang maut di sini hanya kematian, tidak mengalami kematian. Semua kita mengalami kematian. Lalu kemana kematian? Apakah tidak ada hukuman di neraka? Semua manusia mati, udah tidak ada hukuman. Hitler yang bunuh jutaan orang Yahudi kemudian mati, ya sudah begitu saja, tidak ada hukumannya. Dengan orang biasa yang tidak pernah bunuh orang mati dan tidak ada hukuman semuanya. Berarti manusia levelnya hanya seperti ayam yang dipotong saja seperti itu. Tidak ada sebuah pertanggungjawaban dalam hidup ini. Betapa konyol pemikiran yang seperti itu. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, ya, konsep keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada lewat cara apapun. Penjahat yang di samping Tuhan Yesus Kristus, dia tidak membutuhkan perbuatan baik apapun, tapi dia mengaku Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dan Tuhan berkata bahwa saat ini juga engkau bersama-sama di Firdaus, masuk surga dia. Bertobat dan percaya Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Mungkin banyak orang tidak mengerti ini, tetapi Anda yang mengerti, Anda berkewajiban untuk memberitakannya, men-sharingkannya kepada siapapun, agar banyak orang mengerti dan mengenal kebenaran firman Tuhan. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, saya mengatakan ini agar kita semua diselamatkan. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.